Halo para penggemar dan pecinta fisika, pada hari ini saya akan bahas soal-soal SIMA UI ya. Nah, ini soal SIMA UI, ini adalah untuk persiapan masuk UI tentu saja ya. Soal yang pertama, kelereng bermassa M dilepas di titik A kemudian meluncur pada bidang lintasan licin seperti tampak pada gambar. Bujur PD berbentuk setengah lingkaran dengan jari-jari R. Bila percepatan gravitasi G, maka gaya tekan bidang pada kelereng di titik C. Jadi nanti di sini ada kelereng ya. Nah, kelereng ini berada di titik A, mula-mula dilepas berarti dari keadaan diam, kemudian meluncur pada bidang lintasan yang licin, kemudian sampai di titik C. Nah, begitu sampai di titik C itu berapa gaya tekan bidang terhadap kelereng ya. Nah, itu berarti kita mencari gaya normal ya. Kalau saya gambarkan gaya-gaya pada titik C itu ada gaya normal, yaitu gaya tekanan bidang pada kelereng secara tegak lurus, garis singgung di titik ini ya. Terus kemudian ada gaya sentrifugal yang keluar dari pusat. Rumus gaya sentrifugal pasti sama dengan gaya sentripetal. Sedangkan di sini ada gaya berat W ya, arahnya selalu ke bawah. Nah, gaya berat ini nanti kita uraikan ke arah radial. Kalau ini sudutnya 60, ini juga 60 derajat kan, sama karena sudut sahadap. Jadi W ini saya uraikan ke arah radial, karena ini uraian samping sudut mesti pakai cos ya. Jadi W cos 60 derajat. Sedangkan WC-nya di sini tidak saya gambar karena tidak penting. Nah, terus kemudian saya juga harus mencari ketinggian titik C terhadap tanah ini. Kalau begitu saya hitung dulu yang ini ya, yang ini berapa? Ini kan R ya, R cos 60 yang di sini. R cos 60 tidak lain adalah setengah R. Karena ini jari-jarinya adalah R, dari titik O ke B itu adalah R, maka C ke B ini, C ke tanah ya maksudnya, yaitu setengah R. Karena setengah R tambah setengah R kan R ya. Nah, terus kemudian kecepatan di C saya hitung pakai rumus GLBB aja ya. Bisa juga pakai hukum kekalahan energi mekanik, tapi nanti akhirnya ke sini rumusnya ya. Jadi VC kuadrat sama dengan VA kuadrat plus 2G delta HAC. Nah, VA-nya itu 0 karena kelereng ini dilepas. Kemudian 2G delta HAC, selisih ketinggian titik A dengan C terhadap tanah tidak lain 3R dikurangi setengah R. Jadi ini 2,5 R kalikan 2 berarti 5GR di sini ya. Ini saya anggap persamaan 1. Nah, kemudian perhatikan kalau benda ini berada di titik C, saya menggunakan konsep setimbang rotasi bahwa jumlah gaya ke pusat itu harus sama dengan yang keluar. Atau yang ke pusat kita beri tanda positif, sedangkan yang keluar kita beri tanda negatif. Jadi sigma F radialnya sama dengan 0. Nah, berarti kalau begitu N, ya, N yang ke pusat positif dikurangi dengan yang keluar pusat, W cos 60 dengan ini, gaya sentrifugal, nah itu harus sama dengan 0 ya. Nah, W itu M kali G cos 60 setengah, gaya sentrifugal rumusnya sama aja dengan sentripetal, jadi M VC kuadrat per R. Nah, oke. Nah, terus kemudian ini saya sebut persamaan 2 ya. Nah, terus saya isikan VC kuadrat tadi di persamaan 1 adalah 5GR, ya kan? Atau VC kuadrat per R itu 5G. VC kuadrat per R itu 5G, saya isikan ke sini. Jadi kalau begitu ini hasilnya kan N-5,5 mg. Atau bisa dikatakan normalnya adalah 5,5 mg. Inilah tekanan pada kelereng, gaya tekan pada kelereng di titik C yang ditanyakan. Jadi jawaban yang benar adalah E. Nomor 2, sebuah bola pecal kecil licin massa M dan berjari-jari R kecil berada diam di puncak bola besar bermassa M besar dan berjari-jari R besar, di mana R besar itu jauh lebih besar daripada R kecil. Jadi kalau begitu ukuran bola kecil ini bisa diabaikan terhadap bola yang gede ini ya. Bola M kemudian meninggalkan bola M. Kecepatan bola M kecil saat sebelum meninggalkan permukaan bola M besar adalah bagaimana? Kalau diketahui bola itu 2/5 meter kuadrat. Nah, perhatikan di sini ya. Ini dilepas bola kecilnya ini dan ukurannya bisa diabaikan terhadap bola besar. Jadi kita bisa menganggap ini titik materi ya yang bergerak dari titik A ke titik B. Di B ini umpamanya dia akan tepat lepas. Jadi ini sesaat sebelum meninggalkan permukaan bola M berarti tepat akan lepas. Kan nggak mungkin lintasannya bola kecil itu begini. Nah, seperti ini kan nggak mungkin ya. Pada suatu saat pasti lepas di titik tertentu. Saya namakan titik B, titik lepasnya itu ya. Oke, nah terus kemudian saya gambar-gambar gaya apa saja yang bekerja ketika berada di titik B. Yang pertama adalah gaya berat, kemudian ada gaya sentrifugal keluar dari pusat bola gede ini. Ya. Nah, terus kemudian juga ada gaya normal sebenarnya.
Tapi kalau asumsinya sesaat sebelum meninggalkan permukaan bola M, berarti dia tepat akan lepas. Kalau tepat akan lepas, asumsinya normalnya dianggap 0 gitu ya. Jadi N-nya terlampau kecil dianggap 0. Jadi tidak ada normalnya di sini. Hanya gaya sentrifugal yang ke arah radial. Oke? Nah, terus kemudian perhatikan di sini kalau sudutnya theta, maka di sini juga theta. Lalu W ini saya uraikan ke arah radial. Nah, ini yang penting, yang ke arah radial. Yang tegak lurus radial tidak saya gambar di sini. Jadi saya uraikan ke arah radial karena ini urean samping sudut berarti pakai cos. Jadi W cos theta, begitu ya. Nah, ini kalau saya tarik lurus ya, mendatar begini, seperti itu. Jadi ketinggian A terhadap B kita hitung dulu, namanya delta HAB. Nanti karena ini berguna untuk menghitung kecepatan di B ya. Nah, jadi kalau Anda berpikir bahwa benda ini tetap pada lintasan, belum lepas, masih setimbang rotasi, maka berlaku sigma F radial sama dengan 0. Karena hampir lepas itu kan sebenarnya belum lepas ya. Nah, hampir. Sigma F radial masih 0, sehingga jumlah gaya ke pusat itu harus sama dengan jumlah gaya yang keluar dari pusat. Atau yang ke pusat kita beri tanda positif, V cos theta, yang keluar min FSF, ya, gaya sentrifugal ini. Yang keluar gaya sentrifugal negatif karena keluar dari pusat. Sama dengan 0. Jadi kalau begitu ini mg cos theta min mvb kuadrat per r sama dengan 0. Sehingga mg cos theta sama dengan mvb kuadrat per r. M-nya saya coret, berarti vb kuadratnya saya nemu gr cos theta. Jadi ini saya anggap persamaan satu ya. Kemudian delta HAB saya hitung dulu karena saya mau menghitung vb nanti ya. Jadi kalau begitu delta HAB itu berapa sih? Delta HAB itu kan ini yang dihitung. Nah, kalau ini bisa kalau delta HB mau dihitung, hitung dulu yang ini. Ini loh, ini berapa ini? Panjang garis ini. Nah, kalau saya hitung, karena ini sudutnya theta, jari-jari bola gede itu R besar, berarti yang di sini itu kan R cos theta ya. R cos theta. Delta HB-nya berapa delta HB-nya? Ya berarti R, jari-jari bola besar, dikurangi R cos theta, kan gitu ya. Nah, tidak usah bingung ya. Ini matematik banget. Jadi kalau begitu R-nya saya keluarkan 1 min cos theta. Jadi kalau saya mencari kecepatan di B, sebenarnya boleh pakai hukum kekalahan energi mekanik karena ini licin, tapi bisa juga langsung pakai rumus GLVB aja. VB kuadrat sama dengan VA kuadrat plus 2AS sebenarnya ya, tapi hanya diganti G, S-nya diganti delta HAB. Jadi kalau begitu VA-nya 0, nah delta HAB itu adalah R dalam kurung 1 min cos theta. Oke, saya seret dulu ke atas. Nah, ini nolnya sudah saya hapus, berarti tinggal 2GR, 1 min cos theta. Ini saya sebut persamaan yang kedua ya. Nah, terus kemudian persamaan 1, ini saya substitusikan ke sini. VB kuadrat tadi kan GR cos theta. Kita sudah temu tadi ya, sudah nemu ini. GR cos theta sama dengan 2GR, 1 min cos theta. Nah, ini GR-nya bisa kita coret. Berarti cos theta sama dengan 2 dalam kurung 1 min cos theta. Berarti ini 2 min 2 cos theta. Berarti kalau begitu ini dapatnya apa ya? Berarti ini kalau saya pindah 3 cos theta sama dengan 2. Nah, berarti cos theta-nya kan 2 per 3. Dapat kita cos theta-nya. Oke, ini saya sebut persamaan yang ketiga ya. Oke, VB kuadrat. Nah, itu berarti berapa? Lah, cos theta-nya kan sudah tahu. 2 per 3. Jadi PB kuadrat GR cos theta 2 per 3. Jadi GR kali 2 per 3. Atau boleh tulis 2 per 3 kali GR. Kalau VB-nya saja berarti akar 2 per 3 GR. Itulah kecepatan lepas di titik B. Ya, itulah yang ditanyakan. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Nomor 3, pada sistem katrol seperti ditunjukkan gambar, diketahui massa M1 5 kg, M2 4 kg, dan massa katrol M besar 2 kg. Koefisien gesekan bidang dan massa M1 adalah 0,6 dan katrol berputar tanpa slip. Percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Tegangan tali mendatar sebesar berapa? Oke. Saya gambar dulu gaya-gaya yang bekerja pada beban. Jadi pada M2 ada gaya berat W2,
Kemudian gaya tegang tali ada di sini ya, karena talinya tegang. T1 ini gaya aksi reaksi sebenarnya. Kalau menggambar seperti ini ya, gaya tegang tali ini T2 ini T2 sama aksi reaksi. Terus kemudian ini ada gaya normal di benda M1, berarti ada berat W1. Karena kasar berarti ada gaya gesek. Tentu saja W2 nanti turun, sedangkan M1 nanti ke kanan gerakannya, makanya gaya geseknya akan ke kiri. Nah ini ya, W2 turun ini pasti nggak mungkin naik, ajaib kalau naik ya. Nah sedangkan M1 itu bergerak ke kanan, makanya gaya geseknya melawan arahnya ke kiri, gaya gesek kinetis FK karena benda bergerak ya. Oke, saya hitung dulu FK-nya. FK itu mu K kali N. Nah N-nya itu kan W1 di sini ya. W1 itu berarti M1 kali G. Nah, M1-nya kan sudah tahu. Mu K-nya juga sudah tahu itu 0,6. M1 kan 5, sedangkan G-nya 10 ya. Jadi ini hasilnya adalah 30 Newton. Nah, itu gaya gesek kinetiknya. Kalau kita mencari A, itu pakai hukum 2 Newton aja, sigma F per sigma M. Jadi percepatan A, percepatan M1 dengan M2 itu kan sama ya. Sama dengan percepatan sistem. Jadi A sama dengan sigma F per sigma M. Karena di sini ada yang rotasi, ada juga yang translasi, kita kembangkan sedikit yang bawah, sigma M itu menjadi sigma MT plus sigma KMR gitu ya. Nah, sigma F-nya W2 secara percepatan positif. Nah, sedangkan T1 ini menghilang, T2 juga menghilang karena aksi reaksi, jadi tegangan tali tidak ikut dalam sigma F. Nah, sedangkan FK ini melawan percepatan, tandanya adalah negatif. Jadi sigma F itu berurusan dengan gaya-gaya yang sejajar percepatan aja ya. Yang tidak sejajar ya tidak ada urusannya dengan sigma F. Nah, sigma M yang bertranslasi, translasi itu menggeser M1 sama M2 dijumlahkan. Sigma kan ini. Terus kemudian yang berotasi siapa ya? Katrolnya masanya M gede nih. Jadi kalau begitu K kali M gede gitu ya. Nah, W2 berapa? W2 masanya 4 dikalikan G10 berarti 40. FK-nya tadi sudah kita hitung 30 kan. M1 5, M2 4. K-nya, katrol itu dianggap sinder pejal. K ini konstanta momen, sudah berulang-ulang saya bahas di soal sebelumnya ya. Jadi K itu setengah. Nah, sedangkan M-nya itu adalah 2. Itu adalah massa katrol. 2 kali setengah ini 1 ya. Ini 9, 10. Berarti yang atas 10, yang bawah juga 10. Jadi kalau begitu hasilnya 1 meter per sekon kuadrat. Itulah percepatan balok M1, M2 sama dengan percepatan sistem. Nah, sekarang tinjau benda 1 ya. Tinjau benda 1. Karena yang ditanyakan apa? Tegangan tali mendatar. Nah, tegangan tali mendatar itu yang mana? T2 bukan T1 kan. Jadi ini pertanyaannya T2. Sigma F-nya perhatikan. Nah, gaya yang bekerja pada M1 itu adalah T2 yang menjauhi benda, bukan T2 yang menuju benda ya. T2 yang menjauhi benda. Nah, sama FK ini. Jadi kalau begitu T2 dikurangi FK itu sama dengan M1 kali A. Nah, T2 ditanya FK kan 30 tadi, M1-nya 5. Nah, percepatannya sama dengan percepatan sistem ya 1 itu tadi. Jadi ini kalau begitu hasilnya T2 35 Newton. Itulah yang ditanyakan. Jadi jawabannya C. Nomor 4. Pada suatu dinding diletakkan sebuah pipa besi dengan panjang L seperti pada gambar, lantai tidak licin dengan koefisien gesek statis per 5. Panjang pipa besi yang berada di atas ujung dinding L per 3. Tepi dinding licin dan berat pipa besi umumnya 60 Newton. Jika pipa besi tepat akan jatuh, besar gaya normal di titik A pada pipa besi adalah berapa? Jadi kalau kita gambarkan di A itu memang ada gaya normal ya, gaya yang tegak lurus bidang. Terus kemudian di sini kalau tidak setimbang, ujung pipa besi di A itu akan bergeser ke kiri sehingga gaya geseknya melawan ke kanan. Karena ini lantainya kasar ya. Jadi nanti yang ditanyakan gaya normal NA itu. Nah, kemudian berat pipa besi karena ini mungkin titik beratnya di tengah-tengah. Anggap tengah-tengah di sini, gaya berat arahnya selalu ke bawah. Sedangkan di titik B itu ada gaya tekan dinding di titik B ya terhadap pipa besi yang arahnya seperti ini. Anggap aja ke sini ya arahnya, saya beri nama FB gaya tekannya. Oke, terus kemudian kita lihat sudutnya. Kalau di sini 53, pasti ini 37 kan? Karena ini secara geometri 37 tambah 53 kan 90 derajat. Yang di sini pasti 37 karena dengan yang di situ itu kan sudut dalam perseberangan, harus sama itu secara geometri. Nah, terus kemudian kita juga membutuhkan ini perhitungan jarak titik berat W
berat dari pipa besi ke titik B, yaitu 1/6 L atau L/6. Loh, kok bisa begitu? Karena jarak titik berat dari pipa besi ke ujung atas ini adalah setengah L, setengah panjangnya. Karena ini mungkin kan tengah-tengah ini. Nah, kalau begitu ini harus 1/6 L, kan ini sudah 1/3 L. Kan 1/3 L tambah 1/6 L itu setengah L. Nah, kalau nggak percaya di pause dulu ya, dihitung. Oke, nah sekarang tinjau pipa besi dalam keadaan setimbang karena hampir jatuh, masih setimbang ya. Berlaku sigma torsi di B sama dengan 0. Sebenarnya diambil titik manapun nggak masalah, sambil di titik B. Kalau ambil sigma torsi di titik B, maka FB-nya itu tidak memiliki torsi karena garis perpanjangan gayanya melewati titik B. Jadi menghasilkan torsi terhadap titik B itu hanya W, FA dengan NA. Hanya 3 gaya menghasilkan torsi terhadap titik B. Ingat rumus torsi ya. Nah, torsi atau momen gaya itu adalah perkalian gaya, lengan momen dengan sin sudutnya. Theta itu sudut antara F dengan R. Nah, ini sudah berulang-ulang saya bahas ya. Nah, sekarang perhatikan, karena poros putarnya B, berarti NA itu akan memutar ke kanan atau memutar secara putaran jarum jam terhadap titik B, sedangkan W dengan FA akan memutar melawan putaran jarum jam. Kalau Anda masih bingung putaran ini, silakan menonton video saya yang khusus membahas mengenai torsi ya. Oke, terus kemudian torsi yang dihasilkan oleh gaya normal NA itu adalah gayanya F, F-nya itu NA, R itu lengan momen yaitu jarak pangkal gaya NA ke poros. Jaraknya itu adalah 2/3 L, karena ini sudah 1/3 L kan. Jadi 2/3 L dikalikan dengan sinus sudutnya 37 itu. Nah, sedangkan W dan FA nanti menghasilkan torsi yang negatif. Nah, jadi W-nya min W itu gayanya, sedangkan R-nya, lengan momennya, jarak pangkal gaya W ke titik B adalah 1/6 L atau L/6 ya, dikalikan sinus sudutnya yaitu 37. Kemudian torsi yang dihasilkan oleh gaya gesek, gayanya itu FA, R-nya itu 2/3 L. Pangkal gaya gesek ke B itu kan 2/3 L juga ya. Yang kalikan sin 53, sudutnya ini 53 di sini ya. Oke, jadi kalau begitu ini NA dikali 2/3 L tetap, sin 37 35, sin 37 saya isi 35 di sini, sin 53 4/5 begitu. Nah, terus kemudian saya coret aja L-nya, 5-nya juga saya coret, akhirnya dapat seperti ini. Kemudian, nah perhatikan 3/3 ini kan 1, jadinya 2 ini ya. Nah, ini 1/6 kali 3 itu setengah. W-nya kan 60 tadi ya. Berat pipa besi 60. Nah, terus kemudian mu A-nya 1/5 dalam soal. Kali NA 2/3 kali 4 ya. 4 kali 2 itu 8 di sini ya. Nah, ini sudah saya isi 8 di sini. Oke. Nah, jadi kalau begitu di sini akhirnya kita dapatkan NA dikali 2. Ini 60 kali setengah 30. 8/15 NA, terus kemudian di sini 30-nya min, saya pindah ke kanan jadi plus 30. Kemudian 2 ini saya manipulasi menjadi 30/15, penyebutnya supaya sama, penyebut sudah sama bisa dikurangkan, 30 kurangi 8 itu adalah 22/15 NA sama dengan 30. Berarti NA-nya 30 kali 15 bagi 22. 30 bagi 2 15, 22 bagi 2 11. Sama-sama dibagi 2 ya. Jadi 15 kali 15 per 11. Jadi ini 225/11 Newton. Jadi gaya normal di titik A yang ditanyakan adalah 225/11 Newton. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Physics is very easy and fun. Semoga bermanfaat.